Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun tadi ngalim puro. Dalam kesempatan ini kami bertiga, saya sendiri Sulung Santoso, yang kedua Bapak Mawardianto, dan yang ketiga ada Bapak Andre Darmawan. Kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro angkatan 2024. Di sini kami akan presentasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen, investasi, dan portofolio. Dalam materi ini yang berjudul Studi Kasus Analis Fundamental Perusahaan Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia. Saya akan langsung ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Urgen analis fundamental di pasar modal. Analis fundamental adalah pendekatan utama untuk menilai intrinsik perusahaan dengan mengevaluasi kinerja keuangan, posisi, dan prospek jangka panjang. Menurut Graham dan Dodd tahun 2009, analis ini berfokus pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba berkelanjutan dengan risiko terukur, menjadi dasar keputusan investasi rasional yang tidak bergantung pada pergerakan harga pasar jangka pendek. Dalam konteks pasar modern, pentingnya analis fundamental meningkat seiring volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi global. Damodaran 2012 menyatakan bahwa fluktuasi pasar sering mencerminkan sentimen jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan fundamental perusahaan. Di pasar modal Indonesia, pertumbuhan investor retail diiringi kecenderungan spekulatif, meningkatkan risiko penilaian saham tanpa analis fundamental memadai. Keberagaman sektor industri di Bursa Efek Indonesia menciptakan tantangan analis fundamental. Porter di tahun 2008 menekankan bahwa karakteristik industri, persaingan, dan struktur biaya mempengaruhi profitabilitas perusahaan dari sektor berbeda, tidak dapat dianalisis seragam tanpa konteks industrinya. Dinamika sektor industri dan tantangan analis. Yang pertama, sektor alat berat dan pertambangan sangat dipengaruhi siklus komoditas global dan kebijakan energi. Perusahaan berbasis komoditas memiliki volatilitas laba tinggi, sehingga analis fundamental harus menitik beratkan pada kekuatan arus kas dan struktur modal. Ini menurut Ross, Waterfield, dan Jordan di tahun 2016. Dan yang kedua, sektor manufaktur dan konsumen lebih dipengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan domestik. Perusahaan dengan basis pasar domestik kuat cenderung memiliki stabilitas pendapatan lebih baik meskipun pertumbuhan moderat. Ini menurut Brigham dan Houston 2019. Dan yang ketiga, sektor logistik dan transportasi mengalami transformasi signifikan akibat digitalisasi. Efisiensi rantai pasar dan pengelolaan aset menjadi kunci daya saing. Namun tingginya kebutuhan modal dan biaya operasional memunculkan risiko struktural. Menurut Christopher
di 2016. Struktur pemodalan menjadi indikator utama kesehatan perusahaan. Modicline dan Miller di tahun 1963 menjelaskan bahwa utang dapat meningkatkan nilai hingga batas tertentu. Namun, leverage berlebihan meningkatkan risiko kebangkrutan. Kualitas arus kas operasional juga relevan. Laba akuntansi tanpa dukungan arus kas kuat berpotensi menyesatkan. Ini menurut Penman di tahun 2013. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan kita Bapak Mawardianto. Untuk waktu, kesempatan, dan segalanya saya persilahkan. Silakan, monggo dilanjut. Tujuan dan ruang lingkup analisis fundamental bertujuan: 1. Menganalisis kondisi fundamental. 2. Membandingkan kinerja. 3. Menentukan rekomendasi. Objektif analisis. 9 perusahaan terbuka di BEI dari berbagai sektor industri, strategi, dan ruang lingkup dikuatkan pada indikator kondusif utama yang memberikan kesehatan dan keberlanjutan perusahaan berbasis data, laporan dan keuangan, dan informasi publik. Daftar objek analisis studi kasus. 1. PT United Tractor Tbk (UTR), alat berat pertambangan energi. 2. Indosemen Tunggal Perkasa (INTP). 3. PT Bukit Asam Tbk (PTBA). 4. Samudra Indonesia Tbk (SMDR). 5. PT Temas Tbk (TMAS). 6. PT Bluebird Tbk (BIRD). 7. PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA). PT Surya Toto Indonesia Tbk (Toto). PT Arkindo Naratama Tbk (ALDO). Ruang lingkup dan fokus analisis fundamental. 1. Profitabilitas. 2. Struktur modal. 3. Likuiditas. 4. Arus kas. 5. Efisiensi operasional. Dan 6. Daya tahan bisnis. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis audiensi berbasis data, laporan dan keuangan, dan informasi publik perusahaan, analisis interaksi futuristik harga saham, jangka pendek serta jangka panjang tidak termasuk dalam kajian ini. Pendekatan ini bertujuan menganalisis pengaruh objektif dan terukur untuk mengidentifikasi perusahaan dengan kondisi yang sehat dan berkelanjutan. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.